jalan-jalan ke Kuntong Promenade. Kuntong Promenade itu di mana sih? Jadi Kuntong Promenade itu adanya di Kowloon. Nah, ini posisi start kita ini ada lingkarannya, sekarang ada di layar. Jadi ini posisinya sebenarnya Kuntong Promenade itu panjang banget ya. Dia ini menghadap ke Kai Tak. Kai Tak itu apa sih? Jadi Kai Tak itu dulunya adalah airport di Hong Kong. Jadi kalau teman-teman lihat, Kai Tak itu kayak airport yang adanya di tengah-tengah kota. Itu kayak salah satu airport terunik. Tapi saat ini airport Hong Kong sudah pindah, jadi udah nggak di sini lagi deh. Oh, kita sih belum pernah ke sana ya. Tapi hari ini kita mau ajak kalian jalan-jalan dulu ke promenade yang menghadap ke Kai Tak. Nah, ini dari ujung sebelah timur tadi. Nah, ini kita bisa menghadap ke laut ya, langsung di sana sebenarnya. Di sini bisa banyak kegiatan, ada orang yang lagi mancing. Nah, di sini ada juga orang-orang yang lagi benerin ini ya, lagi benerin platformnya. Jadi kebetulan di sebelah barat sini platformnya lebih tua, yang sebelah timur sudah direnovasi, jadinya lagi ada pekerjaan sedikit-sedikit. Nah, tapi walaupun udah tua pun masih kelihatan cukup terawat ya. Di sini ada orang suka lari-lari juga, olahraga, duduk kadang-kadang untuk foto-foto. Jadi objek wisata yang oke banget sih, walaupun gak seterkenal tempat-tempat lain di Hong Kong ya. Jadi di depan sini pemandangan yang kita bisa lihat selain Kai Tak itu juga ada kayak parkir untuk kapal-kapal. Tapi di sini ini kita kebetulan lagi jalan-jalan ini di sekitar jam 4 sore ya. Jadi sebenarnya panas ya, lumayan panas banget di Hong Kong itu kalau lagi summer kayak seperti ini. Soalnya humidity-nya juga tinggi banget di sini. Jadi pasti ini berkeringat, panas. Tapi untungnya beberapa tempat di Kai Tak ini posisinya pas di bawah flyover. Jadi lumayan ada shades lah untuk kita jalan. Nah, di sini juga banyak ada tempat sampah, bangku-bangku. Tempatnya sih bersih ya kalau kita lihat sepanjang jalan ini. Dan di bawah flyovernya itu juga ada tempat parkir. Jadi banyak-banyak juga mobil-mobil yang parkir di sini. Kenapa sih banyak mobil? Jadi tuh area ini tuh nanti akan dijadikan kayak semacam area bisnis gitu. Jadi di sekitar pinggir sini tuh banyak banget kantor-kantor. Nah, selain itu di bawah flyovernya ini juga banyak dekorasi. Kayak yang teman-teman lihat, itu kayak ada lukisan-lukisan tentang Kuntong Promenade, tentang gedung-gedung sekitar sini. Nah, ini adalah mesin parkirnya. Jadi kalau teman-teman mau parkir di Hong Kong, itu caranya teman-teman harus tap kartu di situ, terus udah gitu kayak isi berapa lama sih teman-teman parkir. Tapi kebetulan kita kesini naik public transport ya. Nah, nanti kita akan kasih tahu public transport terdekat. Kalau untuk MTR itu jatuhnya dari Ngau Tau Kok. Nah, nanti kita akan berhenti di persimpangannya untuk kasih tahu kalian nanti munculnya di mana sih kalau dari arah Ngau Tau Kok menuju Kuntong Promenade, seperti itu ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini kan banyak banget kayak lahan-lahan kosong, rumput-rumput gitu. Karena di tempat ini banyak kantor, jadi kalau siang kayak sekitar jam 12 sampai jam 2 siang itu banyak juga orang-orang kantor yang piknik di situ. Selain piknik, terus udah gitu mereka juga kadang bisa juga olahraga di sekitar Kuntong Promenade. Banyak banget, ramai banget kalau lagi jam-jam makan siang ya, orang-orang pada istirahat, santai berjalan seperti itu. Nah, di Kuntong Promenade ini juga terkenal untuk tempat bermain skateboard ya. Jadi di sini kalau dilihat di layar sekarang banyak banget orang-orang yang lagi latihan bermain skateboard. Tapi ini mungkin karena jamnya itu sekitar jam 4 sore, jadi mungkin belum cukup ramai. Dan ini juga bukan kondisi weekend ya. Nah, kita juga lihat tadi ada petunjuk kalau misalnya keluar dari area bermain skateboardnya harus diangkat. Iya, jadi untuk bermain skateboard hanya di area tertentu yang sudah disediakan saja. Jangan lupa juga di sini itu ada free wifi. Jadi kalau buat teman-teman yang lagi ke sini, jangan lupa bisa menikmati fasilitas wifi-nya. Nah, untuk foto, ini juga kita bisa naik ke tangga ini. Terus kita bisa lihat pemandangan dari atas. Ini pemandangannya sangat bagus sekali ya, terutama apalagi kalau malam akan banyak lampu-lampu yang nyala gitu di tempat ini. Jadi kita bisa lihat pemandangan Hong Kong di malam hari, pemandangan Hong Kong Island lebih tepatnya, karena di seberang kita itu Kai Tak dan belakangnya itu tuh Hong Kong Island. Wah, hari ini suasananya lagi cerah banget ya. Jadi kita bisa melihat banyak awan-awan. Ini pemandangan kota Hong Kong ya, jadi benar-benar gabungan antara gunung dan gedung-gedung pencakar langit. Nah, tapi
sekarang ini karena tadi kita udah singgung ya, di Kuntong Promenade ini lagi ada proses renovasi, makanya ada beberapa tempat yang tertutup seperti itu. Nah, kalau tadi udah disebutkan bahwa kalau mau ke sini kita bisa juga naik MTR dan berhentinya tuh di stasiun Ngautokok namanya. Nah, stasiunnya itu adanya tepat di seberang jalanan ini. Jadi teman-teman tinggal lurus aja dari keluaran Ngautokok Station, exit B. Di sini juga banyak restoran-restoran seperti yang teman-teman lihat tadi. Jadi kalau ke sini teman-teman tidak usah takut kelaparan karena banyak sekali makanan di Kuntong Promenade. Nah, di sini juga ada banyak figura-figura ini. Figurin apa sih ini sih? Kurang tahu ya, tapi ini juga lucu kalau kita buat ajak anak-anak untuk foto-foto di situ karena banyak banget kayak figurin-figurin yang ada di situ. Nah, tadi di sisi sebelah barat lebih banyak perkantoran ya. Nah, di sini kita bisa lihat perpaduan, ada juga gedung-gedung yang lebih tua di sebelah sini. Nah, ini dulu banyak bekas-bekas pabrik. Nanti detail-detailnya sebenarnya kita bisa lihat dari dekorasi-dekorasi tiang yang ada. Nanti kita coba kasih lihat satu persatu ya. Yang salah satu yang unik lagi dari Kuntong Promenade adalah kebanyakan toko-tokonya itu, dan ini salah satunya adalah WC. WC-nya itu terbuatnya dari kontainer. Jadi kayak unik banget, perpaduan modern dan tradisionalnya tuh dapat banget di tempat ini. Gitu. Nah, ini teman-teman juga kalau mau tahu sejarahnya lebih banyak tentang cerita-ceritanya yang ada di gambar ini, teman-teman bisa scan nih QR code-nya, dan juga ada filternya loh. Jadi nanti kalau teman-teman foto bisa ada filter yang spesial tentang Kuntong Promenade. Nanti kita coba kasih lihat ya di layar sekarang seperti ini. Nah, selain tempat jalan-jalan, Kuntong Promenade ini juga banyak fasilitas untuk kita berolahraga. Nah, ini salah satunya. Nah, ini bagiannya sudah lebih terrenovasi ya. Nah, di sini misalnya kita ada Tai Chi Wheel seperti itu. Nah, ini adalah salah satu hiburan juga yang kita bisa dapatkan dari Kuntong Promenade. Jadi di jam-jam tertentu nanti bakal ada air mancur gitu di tempat ini. Nah, di sini kalau udah air mancur ya, panas-panas, ini udah pasti kesukaannya anak-anak. Jadi ramai banget anak-anak yang di sini untuk main air mancur. Nah, tapi kalau kita duduk di sekitar sini juga harus berhati-hati ya. Kadang-kadang angin yang kencang itu juga bisa membuat kita sedikit lebih basah. Nah, ini adalah jadwal-jadwalnya. Untuk teman-teman bisa nonton nih si pertunjukan air mancurnya. Nah, jadi dari tempat air mancur ini kita sudah semakin ke arah timur ya. Nah, nanti kita ujungnya kita akan berhenti di tempat ferry menuju North Point. Jadi ini kurang lebih ada di titik tengahnya seperti itu. Dekorasi di sini juga kita bisa lihat ya, ada campuran, ada bendera Hong Kong, ada bendera China. Karena ini memang mendekati Hong Kong Establishment Day. Jadi memang sedang lagi banyak pajangan bendera-bendera. Area ini juga tercover oleh CCTV ya, jadi keamanannya lumayan. Dan untuk di Hong Kong, walaupun ini tempatnya outdoor, teman-teman harus perhatikan peraturannya ya. Seperti yang teman-teman tadi lihat, itu walaupun ini outdoor, kita tetap tidak boleh untuk merokok gitu. Jadi jangan lupa untuk dilihat peraturannya, karena kalau enggak penaltinya gede banget. Nah, ini ada dekorasi-dekorasi lain. Ini sepertinya garam ya. Dulu di sini memang industri untuk garam. Nah, di sini ada sejarah singkat tentang industri garam di Hong Kong. Nah, jadi ini dulu memang salah satu industri besar di Hong Kong ya. Nah, deskripsinya bisa dibaca di tiang ini. Teman-teman jangan khawatir ya, karena deskripsinya ada 2 bahasa. Walaupun kita tidak bisa baca yang bahasa Mandarin, kita bisa juga baca yang bahasa Inggris. Nah, ini salah satu gedung yang untuk pembuatan tepung gitu-gitu teman-teman. Jadi yang seperti tadi kita bilang kayak perpaduan tradisionalnya, perpaduan modernnya, ini tuh dapat banget di daerah ini. Gitu. Ini otentik sekali ya. Jadi kalau kita lihat ada pipanya sebenarnya masih ada sampai sekarang. Jadi waktu itu kita pernah lewat siang-siang, ini kebetulan lagi nggak ada. Jadi ada
truk-truknya itu bisa berhenti di seberang. Jadi pengisiannya itu bisa langsung dari seberang, seperti itu. Nah, untuk tempat ini bisa banget nih buat ajak anak-anak kalian buat main-main ke sini. Salah satunya adalah di sini ada namanya Sensory Garden. Jadi kayak tempat-tempat di sini tuh bisa buat anak-anak untuk main sensori. Jadi nanti juga ada buat dengar musik kayak gitu. Jadi anak-anak bisa merasakan semuanya nih, kayak untuk melatih motoriknya mereka bisa datang ke sini sambil main, sambil belajar juga. Nah itu juga kalau misalnya di sebelah sana lihat juga banyak banget anak-anak yang main. Mungkin karena ini kayak masih agak panas jadi belum terlalu ramai juga ya. Nah di sini ada detail layoutnya, jadi cukup lengkap ya. Dan ini juga menarik banget untuk kalau kita jalan siang-siang sore-sore seperti itu, karena bisa lihat anak-anak lagi bermain. Ya ini seru banget. Jadi kayak banyak banget fasilitas di sini. Salah satunya itu yang buat main musik, ada juga yang buat puter-puter, ada juga tadi yang buat kayak penciuman gitu-gitu. Jadi benar-benar melatih kayak motoriknya anak-anak. Hanya dengan main ke satu tempat udah dapat semua deh. Nah ini kita lagi coba menyusuri Sensory Garden itu ya. Nah di sini banyak anak-anak bermain ditemani orang tuanya dan lain-lain. Nah ini di beberapa area untuk bermainnya sebenarnya udah cukup aman ya, karena kalau kita lihat lantainya itu udah cushioned. Jadi kalau misalnya terjatuh, mudah-mudahan lukanya itu hanya ringan-ringan saja. Nah ini kebetulan karena terik lebih banyak orang-orang yang bermain di bawah flyover ini ya. Nah di sini juga banyak bangku-bangku untuk kita istirahat sambil menemani anak-anak bermain. Nggak cuma bermain, di sini juga banyak orang yang berolahraga ya. Di sini kita bisa lihat ada permainan yang mirip sama yang kita punya di Indonesia ya. Lempar batu ya kalau nggak salah namanya. Nah ini mirip banget sama permainan yang ada di Indonesia ya. Ternyata di Hong Kong, di Indonesia semuanya sama. Nah di sini sebenarnya ada tempat duduk juga yang menghadap ke arah Kai Tak ya, gedung yang ada di seberang. Jadi nggak kekurangan tempat duduk deh pokoknya. Nah tempat duduk ini juga sebenarnya sheltered ya, jadi nggak khawatir juga kalau memang ada hujan sedikit atau mungkin untuk berteduh dari teriknya panas sinar matahari siang dan sore hari. Nah ini adalah pemandangannya, cukup indah ya. Ini masih lanjutan dari si Sensory Garden yang tadi. Nah ini tuh salah satu juga yang jadi ikonnya nih di Kun Tong Promenade, karena di gedung ini nanti malamnya dia bisa nyala lampu-lampu gitu. Banyak banget orang yang foto-foto di depan gedung ini. Dan juga tempat ini juga sering banget dijadikan tempat syuting loh. Foto untuk malam harinya mungkin kita akan cantumin aja ya seperti ini. Nah ini kita sudah berada di sisi ujung satunya lagi dari Kun Tong Promenade. Jadi kebetulan hari ini kita main di sini karena Kun Tong Promenade ini sebenarnya dekat banget dengan tempat kami bekerja. Ya bener banget. Nah tuh yang teman-teman lihat di sebelah sana itu ada juga tempat buat ferry gitu. Jadi salah satu akses buat ke sini selain kita bisa naik MTR, kita juga bisa naik namanya ferry gitu. Unik banget kan kalau di Hong Kong kita bisa loh pergi ke tempat kerja menggunakan ferry setiap hari. Jadi jadwalnya sudah lebih teratur ya. Jadi kalau teman-teman mau kesini tinggal Google aja, masukin ke Google Maps Kun Tong Promenade. Nah bisa menggunakan ferry, bisa menggunakan MTR, bisa menggunakan bus, bisa menggunakan taksi ataupun mobil pribadi. Jadi semuanya udah lengkap banget. Nah kita udah mau menuju ke penghujung video kita ya. Jadi hari ini kita udah berjalan jauh. Kita mau pulangnya naik ferry nih. Nah ini nama jalannya Hoi Bun Road. Nah kita naik ferry ini menuju ke North Point ya. Ya, kira-kira kayak gimana ya rasanya naik ferry? Dan berapa lama? Dan berapa sih biayanya? Nanti ya kita akan jelaskan di video selanjutnya. Oke, kita mau pulang dulu semuanya. Bye-bye. Bye!